Fasal pada menyatakan segala perkara dengan suruh Allah Ta'ala. Fasal pada menyatakan segala perkara dengan suruh Allah Ta'ala. Jadinya manteng sambungan ji, yaitu tentang kejadian hari kiamat. Di saat Allah Ta'ala nenek releh dunia, nenek ganto kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kelanjutannya bagaimana dalam prosesnya, bagaimana prosesnya, yaitu gepegah pada menyatakan segala perkara dengan suruh Allah Ta'ala, di atas perintah Allah, di atas suruh Allah Ta'ala pupudum yang akan terjadi, dan so yang puput, so yang releh, gereleh langit, gereleh bumi, gereleh gunung, gereleh laut, so yang releh, dan bagaimana kejadiannya. Maka dititahkan Allah Ta'ala akan malakul mauti, malik maut. Maka Allah Ta'ala neperintah malik maut, atau yang tukang rusak ke malik maut, yang rusak manusia dari udip kepada mati, malik maut, yang hancurkan tinggal laut dan sebagainya juga malik maut, karena nyawang bagoknya dengan seizin Allah Ta'ala, karena gejuk kuasa bak malik maut. Bahawa neperintah oleh Allah Ta'ala akan malik maut, bahawa memfana ia akan laut. Jadi Allah Ta'ala neperintah bak malik maut, neyujak hancurkan laut. Bagaimana prosesnya? You hancurkan laut, you seperti firman Allah lagi, Allah Ta'ala nepegah di dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya tiap-tiap suatu itu binasa melainkan wajah Allah. Mana wajah zat. Tiap-tiap sesuatu itu semuanya akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala, kecuali itulah zat Allah. Maka datang malakul mauti, ataupun maka datang malik maut kepada laut. Gejak malik maut, gejak balaut. Maka berkata ia, nekun le malik maut, malaikat Israel, nekun balaut. Atau yang ambil kehidupan laut juga malik maut. Yang ambil kehidupan gunung malik maut. Ataji lautnya kau dep isi iji, gunungnya kau dep isi. Maka berkata ia, gekun le malik maut, sesungguhnya telah selesai masa engkau. Sesungguhnya telah selesai masa engkau. Masa gata kabih, kehidupan gata kabih, nyan gekun bak laut le malik maut. Maka berkata laut, ikun le laut, izinkan olehmu bagiku hingga aku meratap atas diriku. Nabi idin ke lun si ate, lun ingin berkeluh kesah terhadap diri lun, lun ingin meratapi nasib lun. Nyamban ka. Maka berkata ia, ikun le laut bakdro kedro iji, di mana segala ombakku, di manakah segala ajaibku. Nyambai ikun le lautnya kedro. Hoka ombak-ombak lun yang hebat, yang hayu, yang dapat menghancurkan segala-gala. Seluruh keajaiban-keajaiban yang terjadi bak lun. Dan sesungguhnya telah datang pekerjaan Allah Ta'ala. Masa getanyo kabeh, mana pekerjaan Allah, urusan Allah. Masa kehidupan getanyo kabeh, itanyo hanale berkesempatan. Ombak yang sangat perkasa, hoka ombaknya hanale kabeh, yang meratap terhadap dirinya sendiri lakai kesempatan bak malik maut. Maka mensiah atasnya oleh malakul mauti. Siahunnya bahasa Arab, maknanya memekik. Maka gemusu tu ubiraya li malik maut, memekik, pekikan, memekik malik maut atasnya, memekik atasnya oleh malik maut akan satu sayhatan, satu pekikan. Jadi gemusu tu ubiraya, getura gepekik ubiraya tu li malik maut terhadap laut. Nyambar rupanya cara hancurkan laut li malik maut. Maka jadilah seolah-olah airnya itu tiada ada. Gemutu raya li malik maut ubena ilaut toju habis je mendum kada fana. Nya komno cara gepu fana laut li malik maut. Urunyo takalan kiban lu laut, kiban dina ilaut, kiban gelombang-gelombang laut apabila ibudah gelombangnya. Tapi di saat Allah Ta'ala memfanakan laut, perintah bak malik maut yang lagi yang cara haji, dengan pekikan malik maut air itu hilang gadah tanpa bekas. Maka jadilah seolah-olah airnya itu tiada ada ia. Kemudian yang ke hancur ke laut lagi kan. Hanale laut, yang ke hanale ju fana juga dah ju.
kemudian pergi malik maut kepada bukit, gejak bak bukit, maka berkata ia, gekeun bak bukit, gunung-gunung, makna bukitnya ke gunung-gunung dum, gekeun le malik maut, telah selesailah masa engkau, masa gata kabeh, jatah gata udip dalam dunia kabeh. Maka berkata bukit itu, ikun le bukit bak malik maut, beri izin olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku. Nabi idin ke lun tiatu, sehingga lun akan berteriak, berteriaknya juga meratapi nasibku sendiri. Hai lun yang hebat, atakan gunung-gunung yang mencakar langit, yang gagah berdiri di atas permukaan bumi, kan gunung. Oleh karena banyaknya gunung maka jadi tegaknya bumi. Kalau jangan ke begah, kaji kan perkasa sid. Jadi berikanlah izin kepadaku, aku akan berteriak terhadap diriku, artinya meratapi nasib-nasibku. Maka berkata ia, ikun le gunung ba'dro ji, di manalah tinggiku, artinya hoka ketinggian lun yang sangat agung, di mana kekuatan kuah, di manalah kuahku, artinya di manakah kekuatanku, dan sesungguhnya telah datang pekerjaan Allah. Ho keperkasaan lun, ketinggian lun, kekuatan lun, kokoh lun di mana? Hanali uronyo kabeh, kehidupan lun uronyo kabeh, catah lun kabeh, maka mengsiah oleh malik maut. Olehnya gemusuh raya, gepeki lagi bunuh lom, memeki oleh malik maut akan atasnya satu sayhah. Satu sayhah, satu pekikan, gemusuh raya, gesurak raya, maka hancur ia. Maka hancur tu gunung gadah habis mendum. Lagi kita cerita dalam Quran kemenan kan, gunungnya nanti akan berterbangan bagaikan berterbangan kapas. Lagi gapuh hiper. Yang lagi ni hancur gunung, lagi gapuh hiper dum. Maka hancur ia. Kemudian datang ia kepada bumi, arti datang kepada bumi, gekeun bak bumo, getujukan kepada bumo. Maka berkata ia, nyukiban ke tak hancur bumo untuk lau. Maka berkata ia, telah selesai masa engkau. Gekeun bak bumo li malik maut. Masa gata hanali kabeh, jatah gata hanali kabeh. Maka berkata bumi, ikun le bumau, izinkan olehmu bagiku hingga aku berteriak atas diriku. Biizin nilai siat ke lun, sehingga lun juga akan meratapi nasib lun. Lun akan berteriak terhadap diri lun sendiri. Maka berkata ia, ikun le bumau, di manakah raja-rajaku? Di manalah raja-rajaku, maksudnya di manakah raja-rajaku dan segala pohon kayuku dan segala sungaiku dan segala tumbuh-tumbuhanku. Hoka ubina raja-raja, yang raja dumandum atu herung lun jamun, itu permukaan bumau. Hoka bakai yang na atu permukaan lun. Hoka kruang-kruang dum, aliran-aliran air yang na di atu permukaan lun, dan segala tumbuh-tumbuhan lun. Maka mensiah atasnya oleh malakul mauti, maka memekik juga malik maut terhadap bumi akan satu sayhah, akan satu pekikan, maka gugurlah segala kotanya dan keringlah segala mata airnya. Ubina mata air di permukaan bumi semuanya kering dan gugur, hancur luluhlah semua bangunan-bangunan yang na atau bumau. Kemudian naik ia ke langit. Langit malik maut berhadap kepada langit, kena hancurkan langit. Menan berarti hati izin Allah Ta'ala, menan cara nereleh sabar-sabar malik maut. Nyo manusia hanam gepegah pinyo pak manusia bawa tanyo pu kalau meninggal mati, kalau meninggal ataupun golom ataupun cit tengah-tengahnya naju kejadiannya. Sebab dengan pekikan-pekikan malik mautnya manusia makhluk yang bernyawa mati si bandum. Boleh jadinya kalau maka mensiah ia, ge'e ulangit maka mensiah ia. Maka nyo hana gepegah li langitnya mengadu bakro ilai. Mungkin lagi nyantik dalam kejadian. Maka memeki makna mensiah, siahunnya peki. Maka memeki ia, gemusuh biraya langit, maka jadi kelam matahari dan bulan, sehingga hilanglah sinar dari matahari. Matahari kake kalage malam yang tanpa berbintang dan tanpa berbulan, sehingga mata uro gadah cahaya, dan bulan juga demikian. Bulan cahana cahaya kan, dan gugur segala bintang, berjatuhanlah segala bintang-bintang. Kemudian firman Allah Ta'ala, alian gekun oleh Allah Ta'ala, nyen bintang-bintang ke hanali, sama dengan hanali terletak pada garis edar drawai. Hanali terletak pada tempat putaran drawai. Mandum kamu seprek adum. Ya malikul mauti, ya malikal mauti, wahai malik maut. Siapa yang tinggal lagi daripada makhlukku? Nyan dunia langit-langit kagerulau kan. So yang tinggal daripada makhluk lun,
na makhluk lun yang kalau habis tahu mentang nah. Maka sembah ia. Kejawab oleh Malik Maut, ilahi wahai Tuhanku, engkaulah hidup yang tiada mati. Tinggal lagi Jibril dan Mikail dan Israfil dan malaikat menanggung aras. Ya Allah, ron yang lebih tepu ya Allah. Yang kalau mati, yang kalau meninggal ya Allah, yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Hydro ke? Anak buka, hai pukul haro ke malam. Dan malaikat menanggung aras. Malaikat yang tukang tanggung aras, yang tukang memangku ataupun memegang aras. Dan aku hamba engkau yang dhaif ya, nampak kau haro belum? Dan lu kira-tu hamba yang lain. Ya, ubina gok kami hancurkan lain koknya. Ya. Hai ke bahan lain nyo berhadapan dengan Allah Taala ke lain, tapi nyo berhadapan dengan makhluk sanggup dibinasakan atas izin Allah Taala. Maka firman Allah Taala gekeun oleh Allah Taala bak Malik Maut, ambilkan olehmu akan segala ruh mereka itu, menyomenan dit nanti yang tinggal jak leh ya cok nyawangnya awaknya mendum-mendum. Maka mengambil ia akan segala arwah mereka. Getarik nyawang malaikat Jibril, habis-habis malaikat ke. Getarik nyawang malaikat Mikail, Israfil juga demikian. Malaikat Israfil, malaikat yang tukang yup sangkakala, bentang ke pemati oleh malaikat Malik Maut. Kemudian firman Allah Ta'ala, yang gekeunlah oleh Allah Ta'ala, hai Malik Maut, adakah lagi tinggal, adakah tiada engkau dengar akan kataku? Pu gatah hana tadinga tutulun, kan tadepu lun nalun pegah bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafsu jiwa, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap yang bernyawa, maksud nafsin itu merasai mati, maut. Apakah kata kena tadepu? Hanya Malik Maut tinggal sirau tu. Gekeun dari Allah Taala kan tadepu li kata yang bahwa tip-tip yang menyawang nyo akan dirasakan mati, dan engkau itu satu makhluk daripada makhlukku. Gata adalah salah siro makhluk daripada makhluk lain. Sebab Malik Maut tertinggal mati olehmu. Yang banyak Allah Ta'ala yang mati teman. Mati olehmu maka mati ia. Mati Malik Maut lah. Hanya Malik Maut ka mati lain jika lebih awal lam ka mati. Yang tukang tarik-tarik nyawang hanali ka mati. Ka meninggal. Nya lagi nyan. Cuman proses kematian Malik Maut nya pakiban, tak kiban diceritakan. Pokoknya yang pemati Malik Maut Allah Ta'ala. Hai ada mandum lagi nyan sid, cuma ada perintah Allah kan. Dan tersebut di dalam khabar ada suatu yang diceritakan dalam khabar, cerita yang lain, kabar yang lain, mana proses meninggalnya ataupun matinya Malik Maut. Kemudian menyuruh akan dia di saat siratu mantang tinggal, geperintah oleh Allah Taala bak Malik Maut, menyuruh akan dia oleh Allah dengan mengambil akan nyawa dirinya. Kaunya tukang tarik-tarik nyawang gop, nyoronyo giliran tarik nyawang draw. Ya, yang ban ka. Ya lagi algojo rekannya algojo berkan tukang kok taku gop nyo ronyo kok taku raw. Berkan tukang cambuk gop ronyo ci cambuk draw. Maka datang ia pada tempat antara surga dan neraka. Gejak Malik Maut antara tempat antara surga dan neraka, dan menjadi ia akan matanya menilik kepada langit. Gekalan bak langit, maka meninggal ia akan ruhnya. Maka meninggal ia, menanggal kan getarik gecok, menanggal ia akan ruhnya. Maka watai getarik roh ge gejak bak satu tempat antara surga dan neraka. Kehinan ke getarik nyawang draw ge. Maka berteriak ia dengan mengangkatkan suaranya. Cuman watai getarik nyawang kan terasa cukup sakit, sehingga berteriak dengan mengangkatkan suaranya satu kiban tari maka tari ia dengan mengangkat suaranya satu tari getarik getarik nyawang, dan watai getarik nyawangnya dengan mengangkat suaranya satu tari, sekali hentakan, sekali tarikan. Jika ada makhluk sekaliannya di dalam hidup, niscaya mati mereka itu daripada jeritnya ataupun jeritannya. Jadi getarik nyawang dengan tiga tarik, gerintak dengan tiga rintak nyawang ge, sehingga singkira idinga le makhluk yaudep ditna pekikan yang gerasakan legoknya karena sakitnya mati, yang sang makhluk-makhluk lain mandu mati dengan jeritan tersebut.
jeritannya. Kemudian berkata ia. Alnya gekun. Hanya pajan kemudian berkata ia. Berarti tengah-tengah getarik yo, baik orang meninggal ke. Kalau meninggal pandai nakun malam. Hanya tengah-tengah getarik nyawang dro ke. Jikalau aku ketahui bahawa di dalam tanggal ruh. Tanggalkan getarik. Tanggalkan suat gesut nyawang. Sekira lun tupu lagenyo lagu kejadian waktu tasut nyawang di saat di dalam tanggal ruh itu sangat kesakitan ini. Rupanya luar biasa sakit. Lagenyo rupanya rasa sakit mati. Niscaya adalah aku atas mengambil nyawa orang mukmin itu terlebih lemah lembut. Sungguh lun jamun waktu lun cok nyawang orang mukmin adalah sangat lemah lembut. Sekira lagenyo lun tupu sakit. Nyamban patikan watek tarik nyawang urang mukmin jina pakiban padahal yang gepegah urang mukmin kan ya urang yang sangat lembut urang yang sangat lembut getarik nyawang le malaikat le malaik maut ke urang mukmin ya urang kafir pandai dengan cara lembut kau urang beriman urang saleh nya yang paling lembut tapi di lembut getarik urang mukmin tetap gasa tetap luar biasa sakit jadi nyo kagak rasa ke ro gognya watek tarik nyawang ro sehingga gekentek lagi nyan. Kemudian mati ia. Alian matilah malik maut. Maka tiada tinggal seorang jua pun. Musiro makhluk hanali tinggal. Alihnya dan tersebut juga di dalam khabar yang lain pula firman Allah Taala. Ini juga ceritanya lagi salah satu cerita kejadian malik maut getarik nyawang dro. Dan juga ada dalam cerita yang lain juga disebutkan. Ini juga kisah bagaimana malik maut getarik nyawang. Ini cerita yang lain teman. Firmannya pergi olehmu hai malik maut gekun oleh Allah Taala hai malik maut jak ligata dan mati olehmu antara surga dan neraka jak ligata dan matilah gata di antara tempat surga dan neraka gata mati di bak tempat yang di antara surga dan neraka maka mati ia di sana maka matilah malik maut hinan bak tempat di antara surga dan neraka dan tiada tinggal sesuatu mah nak gah kejadian bak trik lagi bunuh yaitu. Tapi walaupun hana gepegah gede menanlah kisah Haji Saban yo. Dan tiada tinggal sesuatu yang lain daripada Allah Taala mandum kafana. Sesuai lagi kan Allah kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu binasa kecuali zatnya, wajahnya kecuali zatnya. Ini kan menjadi dalil Allah Taala baqa kan? Kedalil Allah Taala itu baqa yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Maka tinggal dunia itu binasa barang yang dikehendak Allah Ta'ala rusak, porak-poranda, hancur, luluh lantak dunia bumong sehingga hanali dengan seizin Allah Ta'ala tamatlah riwayat kehidupan dunia maka tatkala habislah fana sekalian makhluk habis fana dum segala makhluk maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman nekeun li Allah Ta'ala ainamal muluk nyo atanyo paki gedepu lagi yang kejadian ji nyo adalah atani cerita keron oleh Allah Taala bak Nabi Muhammad yo ainamal muluk di mana segala raja-raja hokadum raja-raja yang sombong-sombong jamun hokadum wa ainama abnaul muluk dan dari artinya di manakah segala anak-anak raja-raja lang dunia hodum anak-anak raja dum ho wa ainamal wildan wasyahwat. Artinya di manakah segala kanak-kanak dan segala yang mempunyai keinginan kanak-kanak sesuatu yang menyenangkan nikmat maksudnya hodum segala nikmat dum dan hodum yang puturut jamun dalam dunia yang mempunyai keinginan syahwat wa syahawat wa aina ilahun ja'aluhu lillahi syarikan aina ilahun ja'aluhu lillahi syarikan artinya di manakah Tuhan yang menjadikan mereka itu akan Allah itu bersekutu Tuhan dum yang Tuhannya ipujud kesyarikat bagi Allah Ta'ala oleh manusia hai Tuhan dum meronyo kengkok jai Tuhan yai pisyarikat dum oleh manusia Tuhan patung Tuhan kaya Tuhan bate dum dum Tuhannya meronyo tatkala itu tiada seorang pun yang menjawab hana muthidro manusia apa yang jawab karena kabih punah mandum kabih binasa mandum sebabnya kalau bangkit setelah itu maka firman pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala limanil mulkul yaum artinya bagi siapa kerajaan pada hari ini
Maka tiada menjawab. Kekuasaan, kerajaan, kepemilikan, semuanya itu bagi siapa? Hanya kena pegang putra. Hana yang lebih kuasa kecuali lun, kan jek makna ante. Hana yang je keraja kecuali lun. Hana yang paling hebat kecuali lun. Lun lah yang berhak untuk dijadikan sebagai raja di atas raja. Maka tiada menjawab akan firman-Nya. Mutirau hana yang jawab firman Allah. Firman-Nya itu seorang jua pun daripada segala makhluk. Bahkan karena adalah segala mereka itu fana. Maka Allah Ta'ala sendiri menjawab firman-Nya. Allah draw ke jawab. Karenanya kan cerita dalam Al-Quran yo. Putra dijawab oleh Allah Ta'ala. Allahul wahidul qahhar. Nyan jawab oleh Allah Ta'ala. Allahul wahidul qahhar. Ini juga menjadi dalil wahdaniyah Allah. Yaitu artinya bagi Allah yang esa jua dan lagi yang amat keras. Artinya Allahul wahid. Allah lah yang wahid, yang esa, tunggal, tiada dua. Dan Al-Qahar yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha keras, yang maha mengancam. Al-Wahidul Qahar. Ya, nyamban ke Allah Ta'ala. Bumau tikah nali karusak kancu. Syahdan adalah ikhtilaf segala para ulama. Beda-beda pendapat para ulama mengatakan bahwa 7 perkara yang tiada fana. Atau kena gebegah na 7 buah makhluk yang hana geperleh oleh Allah. Yang hana gepefana oleh Allah Ta'ala. Nyo pi bak pegah 7 buah makhluknya pun beda pendapat para ulama. Berarti sebagian fana tik gebegah. Gancurkan tik oleh Allah Ta'ala ilai walaupun dikembalikan lom. Ya, nyamban. Yang berkan dah depui tanya pakai ban. 7 buahnya tik memang gepekekai oleh Allah. Berarti kah hana gepefana seolah-olah haji? Padahal ke na khilaf para ulama. Nah yang pegah gancurkan. Lagi gebegah bunuh sebab gekun kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu itu semuanya binasa kecuali zat Allah saja yang binasa. Dah 7 buah yaitu aras. Ya, nya khilaf para ulama aras juga dihancurkan oleh Allah. Aras kan satu alam yang paling raya yang di bawahnya langit, bumi, surga, neraka, mandum-mandumna di bawah aras. Nya alam yang paling raya kan. Nya gebegah gambaran aras, tatamsilkan aras itu bagaikan meja. Lagi meja, bet bayang ube meja. Karena di bawah aras surga neraka. Lagi meja lah perbandingan ji. Jadi alam paling raya di bawahnya ke surga neraka. Tu mau bina surga, bina neraka, bina langit dan bumi semuanya di bawah aras. Jadi salah satu ji yang dikekalkan oleh Allah, namun ini khilaf para ulama. Yang pertama adalah aras. Dan yang kedua adalah kursi. Satu alam juga yang ada di atas langit yang ketujuh yang dinamakan dengan kursi. Apakah kursinya berbentuk kursi? Tanya dengan kursi kan berbentuk kursi juga. Lagi kan ayat kursi hana lagi hi kursi. Kamunanlah. Nya wallahu alam, nya alam gaibnya yang jelas ile pada gugah perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj geuk sampai uaras ke deh. Nampaklah alam-alam malakutnya mandum de. Pokoknya ile na alam yang namanya kursi, aras, kursi dan luh mahfud. Yang ke luh mahfud. Yang juga khilaf para ulama. Sebahagian gebegah, yang ke gepekekai. Jadi 7 boh yang gepekekai. Itu pun ada khilaf kan. Jadi aras ini perlu untuk diingat. 7 macam. Aras, kursi, luh mahfud dan kalam. Ya, kalam adalah pena. Ada nanti cerita waktu Nabi Muhammad menempuh perjalanan Isra Mi'raj sampai kepada suatu alam terdengar goresan. Nyukunya kalam. Nah goresan pena. Ada alih pena si memang gue pegang yang raya tat tertulis saja keroi, tertulis mutulih terdengar goresannya Mbak Nabi Muhammad. Putra mutulih seluruh kejadian yang terjadi dalam bumi entah urang kiamat semuanya tertulis. Mutulih. Padahal kalau tertulis dalam Lauh Mahfuz, tapi mutulih kembali ketika terjadi. Cuman kejadian dalam bumi kan sabi-sabi. Hai jino, kiban kejadian Mbak Tanyo, kiban kejadian Mbak Gop, kiban semuanya terjadi kan kejadian maksudnya haru-hara but gedanyo tutu gedanyo mandu semuanya tertulis nyo kalam. Ada satu alam yang memang semuanya ditulis oleh Allah Ta'ala. Nya kalam cuman nyo pun adalah hanam datang mau pegah pipa kiban yang jelas ile nyona nya gede pegah enan tagai aras, kursi, luh mahfud dan kalam. Jadi kalamnya kan kalam perkataan. Kalam bermakna pena. Menyo kalam ngan ke, nyo ngan qaf. Olehnya yang selanjutnya syurga dan yang selanjutnya neraka. Nyo tidak dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun khilaf.
Berarti menyo khilaf berdasarkan ada pendapat yang pegang hancurkan, gepu fana sila Allah, gerelah sila surga dan nerakanya, walaupun sudah dikembalikan lagi saat. Kata Allah kan dia kembalikan lagi saat. Kemudian yang terakhir adalah nyawa. Nyawa waktu berpisah dari tubuh, atau bukan nyawa kan dikekalkan, tapi nyawanya juga difanakan oleh Allah Taala. Nah khilaf. Berarti 7 macam. Yang pertama aras, yang kedua kursi, yang ketiga luh mahfud, yang keempat qalam, yang kelima syurga, yang keenam neraka, yang ketujuh nyawa. 7 buah makhluknya adalah dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Itu pun ada khilaf para ulama. Nyoho ju tahu ke, tetapi pada kaul yang asah, menurut pendapat yang kuat, bahawa sesungguhnya sekalian itu fana. Mandumnya fana asid. Tuman jadi gepu fana oleh Allah, tuman kembalikan lom, karena memang firman Allah Taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap, artinya tiap-tiap sesuatu itu binasa melainkan zat Allah. Semuanya akan binasa, akan hancur, kecuali itulah diri Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan suatu apapun, itulah yang tidak hancur. Setelah itu maka digulungkan oleh Allah Ta'ala akan langit dengan tangan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah, gegulung langit oleh Allah. Wate gegulungnya pakiban makna gulung langit, atau wate dibayang tanya gegulung kompersih lagi lembaran surat yang kali tak tulis dan tak gulung, kemudian mufong gulung lagi tika tak gulung, kemudian mufong gulung aji tak kalen menyelam Quran pakiban gebegah gulung oleh Allah Ta'ala. Yang ke seperti firman Allah Ta'ala, yauma natwis samaa katayyis sijili lil kutub, menantang lafaizi ya, yauma natwis samaa katayyil lisijili lil kutub. Yang bagi tanyo yang biasa baca Quran, yang kena pernah truk ba ayatnya kan, nya merian tak oh tidak baca yauma natwis samaa katayyis sijili lil kutub. Artinya pada hari kiamat itu kami gulung 7 petala langit seperti menggulung oleh orang yang menyurat sijilun. Sijilunnya satu lembaran bagi segala kitab. Kitabnya berarti lembaran-lembaran. Artinya lagi sira urung wate digulung lembaran surat ji ju. Yang kelagi yang gegulung langit ngebumoknya lain analek abi mati puno. Yang kelagi yang gegulung-gulung ujule Allah Taala, lagi menggulung-gulung ilaut. Yang kemenang gegulung langit, bumo semuanya dikumpulkan oleh Allah Taala, mandum alam, gerusak oleh Allah Taala. Dan lagi firman-Nya, dan juga firman Allah Taala, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'a qabadtuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyatun biyamini matwiyatun biyamini. Ini juga ayat Quran ya? Artinya dan tiada membesar oleh mereka itu akan sebagai membesarnya, wa ma qadarallahu haqqa qadari, dan tidak membesar oleh mereka, wa ma qadaru nyonawo jama, ada gebuh makna tiada membesar oleh mereka itu, wa ma qadarullaha menambah hiji hanai peraya tiada membesar oleh mereka itu akan sebagai membesarnya. Tiada kuasa membesarnya kan, tiada berkekuasaan, tiada kuasa. Makna qadarannya kan kuasa, hana kuasa oleh mereka itu akan Allah Ta'ala akan sebagai kekuasaannya Allah. Bermula bumi sekaliannya itu difanakannya, dan 7 petala langit itu digulungkan dengan kudrahnya yang amat kuasa. Yang kemudian Allah Ta'ala nerlah langit dengan bumi. Nyamban ceritanya semuanya ini adalah bukan di atas ijtihad para ulama aja. Cerita tanda kiamat, urut kiamat jika nanti ijtihad para ulama karena kelagi hukum fikah kan, tapi nyo sumbernya tetap ji menyokong dari ayat, dari hadis. Sehingga kena buah hadis kabar dum. Nyamban ji hababnya tanda-tanda kiamat. Ya. Ya. Apabila digoncangkannya nam bertentangan, tabaknya gepegah kejadian urut kiamat apabila digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Jadi bagaimana proses goncangan yang dahsyat? Nyok proses ji. Ya, proses ji sabo-sabo tigurle. Cuman yang nyen kejadiannya adalah ada kehendak Allah Taala kiban yang dikehendak oleh Allah. Jadi yang jelas ini han terjadi berbenturan ini.
antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara hadis. Ini cuma cerita kejadian saja. Lagi kebuah gegoncang. Apa makna gegoncang? Yang kelaginya berarti gegoncang dengan pekikan malaikat sehingga terjadi goncangan. Ya menan. Jadi han hi bertentangan berarti geuraikan, berarti getafsil maksudnya. Hanya kejadianan mentai fasalnya. Yang kebantu mai tanya urangnya meno juji. Tetap pelajari yang lagi nyo kan. Nyan kan gedanyo kan Allah budak preh kejadiannya nyan trip mentang kejadian kan nyan ya masalah jibak tanyo. Itanyo adalah ke kiamat sughra mentang taingan, kiamat kecil. Kiamat kecil meninggai kita nyo kan kiamat sughra gitu. Meninggai tirara urang. Bet preh meninggai langit, meninggai bumo, meninggai laut, bet prehnya tadi. Nyo meninggai rod yang karap. Nya masalah haji, persiapan. Kajian Allahu a'lam bishawab. Sallallahu